Berbicara mengenai teknologi dan barusan juga saya ingatkan bahwa ada seorang artis atau selebritis Indonesia yang wajahnya bisa dilihat setiap hari di layar kaca kita, apalagi sinetron ya. Iya. Ternyata beliau telah menekuni bidang usaha di bidang multimedia. Dan bahkan dia juga menjadi duta Windows 8 2012-2013. Dan juga entrepreneur website. Langsung saja inilah dia, Christian Sugiono. Christian Sugiono. Sebentar ya, saya cuci muka dulu. Tetap gitu ya, sama. Udah mirip belum? Enggak. Belum ya? Tetap sama. Kita sama-sama waktu itu. Oh, sama-sama. Christian Sugiono, Christian Sudi Mampir. Nah, kita belum banyak yang tahu bahwa ternyata Christian dulunya, sebentar, ini untuk kegiatan bidang website ini sesudah apa menjadi artis? Sebelum. Sebelum. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu kan? Sebelum. Makanya kita kasih tahu sekarang nih. Dulu namanya apa? Nama apanya? Nama websitenya? Sebenarnya sih dulu namanya nggak ada. Ketika gue di Jerman kan gue kuliahnya tuh IT, jadi kerjanya komputer mulu. Gue ngerjain orderan, proyek dari Jerman, temen gue, partner gue di Jakarta, kita ngerjain ya by internet lah, nggak usah ketemu. Nah habis itu gue kelar segala macem, kita jadiin badan usaha. Oh gitu. Waktu itu masih terima website orderan orang. Jadi kalau misalnya lu mau bikin website atau perusahaan mau bikin website, kita bikinin. Tapi yang sekarang yang gue kerjain itu kita sendiri punya website. Jadi lebih ke online media sebenarnya. Oh gitu. Online media. Apalagi sekarang kan bisnis online udah makin tinggi ya, makin banyak. Berarti demand-nya bertambah juga nggak nih sekarang? Banget Pak, itu benar-benar kalau misalnya gue lihat industri internet gitu, industri online di Indonesia banyak yang bilang startup tuh menjamur-menjamur sekarang perusahaan-perusahaan internet kecil. Karena emang demand-nya banyak, pasar orang Indonesia tuh kan 200 juta orang. Lu bayangin aja Twitter, Facebook segala macam itu kan nomor sekian Indonesianya doang. Nah itu jadi pasar yang sangat luas banget, nah itu yang mau kita incar sih. Waduh, padahal Indonesia termasuk 5 besar pengguna Twitter terbanyak kan? Iya, 19 juta sekitar Iya. pemakainya. Itu 15. Berarti itu salah satu optimisme bahwa bisnis di bidang multimedia ini menjanjikan sekali ya. Sangat. Perbedaannya berapa persen dari zaman pertama kali startup sampai sekarang? Udah lebih dari 100% loh ibaratnya. Apanya nih persennya? Perkembangannya. Perusahaannya? Bukan, maksudnya secara umum. perkembangan demand-nya. Misalnya dulu awalnya cuma 5 dalam sebulan misalnya. Sekarang udah 20, berarti kan udah Ah, udah jauh, beda. Udah jauh. Dari zaman dulu kan gue zaman tahun 2003-an gitu Pak. 2003 sekarang udah hampir 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Oh jadi udah 10 tahun bisnis ini? Kurang lebih bisa Masih bilang sekarang? gitu. Masih. Wah, tepuk tangan. Christian Sugiono. Tapi kan Dia kan sambil syuting ya? Iya sambil syuting tapi sambil kerja. Orang lagi di Jerman juga bisa secara online kan, Kan jadi sekarang nggak udah ada masalah. ini lo pakai kayak ginian, Oh, buka laptop lebih di lokasi canggih. syuting kan banyak nunggu. Banyak nunggu ngerjain. Oh, dipanggil syuting 2 scene kelar, asik. gini lagi. Oh, Tapi kan jadi itu itu memang sambilan syutingnya? Kebalikan. syuting berarti sambilan ya, yang Syutingnya serius itu. sambilan. Tapi kan ini base-nya kan kalau bisa dilihat ini adalah penghasilan pekerjaan jasa, menawarkan Betul. jasa. Ah. Nah sistem pemasarannya yang digencarkan itu seperti apa? Kalau pemasaran kita pertama sih pasti harus bikin barang yang bagus dulu ya. Produknya bagus, jadi hasilnya kliennya puas, terus jadi word of mouth lah gitu. Oh, si Anu bisa nih, si Anu bisa. Kita jadi client relationship-nya itu kita jaga. Lama-lama ya pemasaran dengan sendirinya lah, karena juga pemainnya masih dikit. Oh, Masih gitu dikit, ya. jadi orang biasa tahu, oh ini ya yang bisa bikin si Anu aja. Udah banyak gitu. repeat customer? Udah lumayan. Nggak ada nggak yang di luar Jakarta? Atau mungkin bahkan di luar Indonesia ada? Ada. Kebanyakan tapi mereka bikinnya mintanya kayak program-program kecil ya. Kalau website kan kita bisa bikin kayak web utuh gitu, atau cuman istilahnya plugin. Kayak Oh, pluginnya gitu. doang gitu. Nah itu bisa, tapi biasa dari ke India kemana. Sepertinya mungkin perbincangan kita ini menginspirasi tentang salah satu bisnis yang mungkin dari tadi apa ini bisa gua kerjain apa ya? Ternyata salah satunya ini. Ini caranya untuk menjadi entrepreneur itu kita akan dengarkan langsung dari salah satu expertnya. Inilah dia, How to be Entrepreneur versi Tonight Show. Tips menjadi entrepreneur website versi Tonight Show. Yang pertama, membuat halaman website yang menarik. Pemilihan warna pada halaman website itu akan menarik perhatian pengguna internet. Hindari penggunaan warna pink.
Karena nanti pengguna internet akan pindah ke lain hati. Yang kedua, menentukan konten dan segmentasi untuk dijadikan sasaran. Buatlah konsep yang mudah dimengerti untuk pengguna internet dan sasaran yang dituju. Buatlah alamat website yang mudah dihafal orang, seperti www.rt05rw03.com. Yang ketiga, promosikan halaman website kamu. Pastikan kamu mempromosikan halaman website kamu di semua media, dari Twitter, Instagram, blog, Friendster, pager, sampai surat kaleng juga. Demikian tips dari saya, Christian Sugiono, versi Tonight Show. Ya, tentunya juga setiap bisnis itu pasti ada hambatannya. Nah, kita belum tahu nih, kira-kira hambatannya apa sih untuk menjalani bisnis ini menurut lo? Hambatannya, misalnya bisnis ini istilahnya kita bilang bisnis digital gitu ya. Pertama hambatannya susah nyari orang. Nyari orang buat kerja sama kita gitu kan. Kita kan nggak mungkin kerja bertiga berdua. Kalau emang pengen jadi besar kan harus cari karyawan gitu. Itu susah karena pertama cuma dikit. Dan yang bagus-bagus biasanya udah diambil yang gede-gede. Nah itu susah gitu. Yang kedua, karena ini hitungannya sekarang sudah nggak terlalu ya. Tapi ketika gue masih berintis di awal itu hitungannya masih baru. Jadi masih baru kita ngejual barang tuh susah, nggak ada yang ngerti gitu. Misalnya lu jual website bisa kayak gini tuh belum dapat gitu orang-orang. Gitu. Jadi kita tantangannya emang istilahnya itu mengeducate klien ya, bahwa kita tuh bisa lebih dari segini. Lu bayar lebih ke gue nggak apa-apa, tapi hasilnya juga lebih. Kadang-kadang mereka mau ya, ngapain gue bayar mahal cuma buat website atau internet kan juga cuma diklik-klik doang, kayak gitu-gitu. Hambatan sih paling susah situ, tapi selebihnya sih justru banyakan bukan hambatannya, kerja bisa nggak usah di kantor, menggunakan internet. Yang penting ada internet, ada laptop lah. Gitu. Oh jadi lu banyak keuntungannya dibanding hambatannya justru ya? Kalau gue lihat sih ya. Jadi lu bisa mobile dalam ngerjain pekerjaan Bisa kantor, mobile. bisa mobile ya? Nah misalnya ada klien lu yang tiba-tiba minta bikinin lu dan dia minta di maintenance-nya juga by tim lu. Udah ada timnya sendiri atau lu sendiri yang ngerjain tim? Oh tim udah ada. Udah tim khusus, jadi untuk buatan ada, untuk maintenance juga ada. Kalau awal mulai gue cuma berdua. Gue yang programming, gue yang coding nih, programming. Satunya yang desain. Terus ketemu jadi website. Tapi lama-lama kan nggak mungkin juga ya. Akhirnya kita ada tim, ada programmer sendiri, ada tim desainer sendiri, ada tim yang maintain sendiri, ada tim social media sendiri. Sekarang jadi istilahnya gue lebih supervise lah, udah naik kelas lah. Oh gitu. udah lihat, hasilnya gimana? Oh gini. Yeah. Ini ada yang protes, Gan itu barang belum nyampe Gan. Bukan urusan ya. Pertamax. Buat ngitung viewernya kira-kira untuk di websitenya sendiri itu gimana caranya? Bisa pakai analytics kan, kita ada Google Analytics, yang ngitung traffic Atau gitu yang kan, trafficnya seberapa banyak. Itu kita bisa pakai, bayang bagus-bagus, paling bagus ya dari Google ya. Google Analytics gratis dan paling akurat, kita tinggal pasang, bisa diakses sama semua sih. Oh gitu ya. Nah sekarang ini, apa yang membuat kamu merasa, sebagai promo dari bisnis ini ya, apa yang membuat website itu lebih bagus, maksudnya punya website bagus dibanding lu iklan di koran atau lu iklan di tempat lain, media yang lain selain di website? Kalau misalnya di website, gini, website itu sifatnya interaktif. Pertama interaktif dan bisa dibuka di mana aja seluruh dunia, yang penting lu punya koneksi internet. Kalau let's say kita ngiklan di koran, ya orang itu harus beli koran itu. Koran itu offline-nya cuma di Jakarta atau Indonesia, orang luar negeri nggak bisa cover. Begitu juga dengan TV. Kehebatan di internet ya pertama universal. Yang penting punya internet, bisa diakses gratis dan interaktif. Jadi kita bisa bikin interaktif gitu, nggak hanya iklan yang sifatnya di satu arah ya, dikasih ditonton doang, tapi kita bisa bahasa kerennya tuh user tuh engaging sama iklannya. Oh gitu. Makanya Ri sekarang koran, magazine itu malah semua mulai digital. Betul. Jadi mereka jadi merambah online media. untuk online juga. Oh jadi misalnya ada linknya ya, mereka untuk sama-sama misalnya iklannya bisa augmented reality, Nah. bisa dimacam-macamin ya. Betul. Nah sekarang yang lagi kerjain apa nih? Ada nggak proyek lagi kerjain? Proyek ada, tapi kebetulan kalau sekarang kita lagi fokus ngerjain online media, namanya malasbanget.com. Itu yang kita sendiri, ini produk kita sendiri, kita kerjain sendiri. Semacam kayak website-website berita yang lainnya besar, tapi kita ini website humor, namanya malasbanget.com, promo ya. Tapi maksudnya orang kalau baca langsung malas gitu. Enggak apa. Alasannya gitu emang, gila males banget sih ini. Gitu. Dan sepertinya ini ada beberapa website yang tentunya juga bisa menjadi acuan atau juga mungkin inovasi ya. Seperti orang bikin YouTube, semua sekarang video jadi ngikutin dia. Terus Twitter, sosial media, Facebook ya. Facebook. Kalau misalnya lu punya feeling atau mungkin ingin menginspirasi membuat sesuatu yang belum dipunya orang, apa di website ini?
Misalnya Website jodoh-jodohan udah ada. jodoh-jodohan bener. Itu gue pernah kepikiran, tapi udah ada. Cuman di Indonesia belum ada. Di Indonesia belum ada. Belum ada, coba emang ada website jodoh? Belum Kayak ada. Ya? dating gitu. Belum ada. Tapi Mungkin Indonesia ada, tuh suka tapi pakai dia nama belum. palsu. Nah, kesusahannya itu. Kita pernah research, orang Indonesia tuh takut dia ketemu di online sama orang lain. Ngeri gitu, takut. Beda sama orang asing. Kalau orang di barat kan istilahnya ketemu di bar sama orang nggak kenal juga santai. Orang sini kan harus ada temen-temennya. Oh, gue harus kenal dia dulu. Oh, temennya dia kenal nggak sama temennya gue yang kayak gitu-gitu. Oh, Tapi bisa- betul, dating Bisa mah- jadi inspirasi gitu ya. dating Kenalan menarik. Michael, pas ketemu Mariotto. Oh, beda banget. Tapi sepertinya kita mendapat pencerahan baru mengenai apa yang bisa kita lakukan sebagai karir baru yang tentunya juga sekarang terbuka lebar. Tepuk tangan buat Christian Sugiono. Terima kasih untuk inputan kepada kita dan yang pasti juga bicara soal teknologi, ada juga teknologi yang sekarang mungkin belum tahu. Ini real atau hoax ya? Kita akan bahas nanti hanya di Tonight Show.